Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah. Kalian pernah merasa sering sakit-sakitan, badan gampang lelah, atau rezeki terasa seret? Bisa jadi penyebabnya ada di dalam kamar tidurmu sendiri. Dalam ilmu kuno, terutama dalam Feng Shui dan beberapa ajaran leluhur, ada beberapa ciri kamar tidur yang dipercaya bisa membawa energi negatif. Hasilnya, penghuninya jadi lebih sering sakit dan mengalami kesulitan dalam hidup. Di video kali ini, kita akan membahas 8 ciri kamar tidur yang bikin penghuni sakit-sakitan dan rezekinya seret. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Berikut ini, 8 kesalahan fatal di kamar tidur yang bikin sering sakit rezeki seret. 1. Kamar terlalu gelap dan lembab. Kamar yang minim cahaya dan lembab dapat menjadi sarang energi negatif menurut ilmu kuno. Dalam Feng Shui, kamar yang gelap menghambat aliran energi positif, menyebabkan suasana terasa suram dan penghuninya mudah merasa lelah atau stres. Selain itu, kelembaban tinggi bisa memicu pertumbuhan jamur dan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Jamur di dinding atau langit-langit dapat menyebabkan alergi, gangguan pernapasan, bahkan menurunkan sistem imun tubuh. Dalam kepercayaan tradisional, kamar yang gelap dan berbau apak dianggap mengundang energi negatif, membuat penghuni lebih sering sakit, malas, dan sulit berpikir jernih. Bahkan, dalam beberapa ajaran, kondisi ini diakini dapat menghambat rezeki. 2. Posisi tempat tidur menghadap langsung ke pintu, posisi peti mati. Menurut ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, tempat tidur yang sejajar langsung dengan pintu kamar disebut posisi peti mati. Posisi ini diakini membawa energi negatif karena menyerupai cara jenazah dibawa keluar rumah. Secara psikologis, tidur dengan posisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, tidur tidak nyenyak, dan perasaan gelisah. Energi yang masuk langsung dari pintu dianggap terlalu kuat dan bisa mengganggu ketenangan saat tidur, menyebabkan penghuni lebih sering merasa lelah, stres, bahkan rentan sakit. Dalam beberapa ajaran, posisi ini juga disebut dapat menghambat aliran rezeki karena simbolik dari energi kehidupan yang terseret keluar. Bahkan, banyak yang percaya bahwa tidur dalam posisi ini dapat meningkatkan risiko mimpi buruk atau gangguan tidur. 3. Cermin menghadap tempat tidur. Menurut ilmu kuno, cermin yang menghadap langsung ke tempat tidur dapat membawa energi negatif. Feng Shui menyebutkan bahwa cermin dapat memantulkan energi dan menyebabkan kegelisahan saat tidur. Akibatnya, penghuni kamar sering mengalami tidur tidak nyenyak, merasa lelah, dan bahkan mengalami mimpi buruk. Beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa cermin dapat memperkuat emosi negatif dalam ruangan. Jika ada konflik atau stres dalam kamar, energi buruk bisa terperangkap dan terus berulang, menyebabkan suasana menjadi tidak nyaman. Selain itu, ada mitos yang menyatakan bahwa cermin bisa menyerap jiwa seseorang saat tidur, membuat tubuh lebih mudah merasa lemah dan rentan terhadap gangguan kesehatan. Ini juga dikaitkan dengan perasaan tidak tenang saat bangun tidur tanpa alasan yang jelas. 4. Kamar berantakan dan penuh barang tidak terpakai. Kamar yang berantakan bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dipercaya dapat menghambat aliran energi positif. Dalam ilmu Feng Shui, ruang yang penuh dengan barang tidak terpakai menciptakan energi stagnan yang dapat membuat penghuni merasa stres, mudah lelah,
dan sulit berkonsentrasi. Selain itu, barang-barang yang berserakan juga bisa menjadi sarang debu dan kuman yang berdampak buruk bagi kesehatan. Kamar yang penuh sesak seringkali menyebabkan udara menjadi pengap, meningkatkan risiko alergi, sakit kepala, dan gangguan pernapasan. Secara spiritual, kamar yang berantakan mencerminkan kekacauan dalam hidup dan pikiran penghuninya. Energi negatif dari barang yang tidak diperlukan dipercaya bisa menghambat rezeki dan membawa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Terlalu banyak barang elektronik di kamar. Barang elektronik seperti TV, laptop, dan ponsel memang praktis, tetapi terlalu banyak di kamar tidur bisa berdampak negatif pada kesehatan dan energi ruangan. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, perangkat elektronik memancarkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengganggu keseimbangan energi, membuat penghuni sulit tidur nyenyak dan lebih mudah stres. Radiasi dari perangkat elektronik juga dapat mempengaruhi kualitas tidur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru dari layar ponsel atau laptop dapat menekan produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Akibatnya, tubuh mengalami gangguan ritme alami, menyebabkan insomnia, kelelahan, dan gangguan konsentrasi di siang hari. Dari sisi spiritual, kamar tidur yang penuh dengan perangkat elektronik dianggap menghambat aliran energi positif. Energi yang seharusnya menenangkan malah terganggu oleh frekuensi buatan yang menguras keseimbangan tubuh, menyebabkan penghuni lebih cepat lelah dan sulit fokus. 6. Warna dinding yang tidak harmonis. Warna dinding kamar tidur memiliki pengaruh besar terhadap energi dan suasana hati penghuninya. Dalam ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, warna yang terlalu mencolok seperti merah terang dapat meningkatkan energi agresif, membuat tidur gelisah, dan menyebabkan stres. Sebaliknya, warna yang terlalu gelap seperti hitam pekat dapat menyerap energi positif, menciptakan suasana suram, dan membuat penghuni lebih mudah merasa lelah atau bahkan depresi. Warna yang tidak sesuai juga bisa mempengaruhi keseimbangan energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, warna-warna yang terlalu kuat dapat membuat pikiran sulit tenang, menghambat relaksasi, dan mempengaruhi kualitas tidur. Ini bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, membuat penghuni kamar lebih sering sakit dan kurang produktif. Dari segi spiritual, warna yang tidak harmonis diakini dapat menghambat aliran rezeki karena menciptakan ketidakseimbangan energi dalam ruangan. 7. Menyimpan barang-barang dari orang yang sudah meninggal. Dalam banyak kepercayaan kuno, menyimpan barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal di kamar tidur bisa membawa energi masa lalu yang stagnan. Barang tersebut dipercaya menyimpan jejak energi pemiliknya, yang bisa mempengaruhi keseimbangan energi di ruangan. Akibatnya, penghuni kamar bisa merasa lebih mudah lelah, sedih tanpa alasan, atau mengalami gangguan tidur. Secara psikologis, keberadaan barang peninggalan ini juga bisa membuat seseorang sulit melepaskan kenangan dan move on. Jika energi yang tersimpan dalam barang tersebut berasal dari kesedihan atau duka mendalam, maka bisa berpengaruh pada suasana hati dan kesehatan mental penghuni kamar. Selain itu, beberapa kepercayaan menyatakan bahwa barang milik orang yang sudah meninggal sebaiknya disimpan di tempat khusus atau diberikan kepada yang membutuhkan, agar tidak menghambat aliran rezeki dan energi positif di rumah. 8. Tidur di bawah balok atau rak gantung. Menurut ilmu Feng Shui dan kepercayaan kuno, tidur di bawah balok kayu atau rak gantung dapat menciptakan tekanan energi yang besar. Secara psikologis, posisi ini dapat membuat seseorang merasa tertindih atau tertekan secara tidak sadar, yang berakibat pada stres, mimpi buruk, dan tidur yang tidak berkualitas. Balok atau rak gantung di atas tempat tidur juga bisa menghambat aliran energi positif, menciptakan ketidakseimbangan yang membuat penghuni kamar lebih mudah merasa lelah dan kurang bersemangat. Beberapa orang yang tidur di bawah struktur seperti ini sering melaporkan mengalami sakit kepala, nyeri punggung, atau perasaan cemas tanpa sebab yang jelas. Selain itu, dalam perspektif keselamatan,
Tidur di bawah rak gantung juga berisiko jika sewaktu-waktu benda di atasnya jatuh. Ini bisa meningkatkan rasa waspada dan ketidaknyamanan, yang akhirnya berdampak pada kualitas istirahat. Nah, itu dia 8 ciri-ciri kamar tidur yang bisa bikin penghuninya sakit-sakitan dan rezeki seret menurut ilmu kuno. Coba periksa kamar tidurmu sekarang, apakah ada salah satu dari ciri-ciri ini? Jika iya, segera lakukan perubahan kecil untuk menciptakan energi yang lebih baik di dalam kamar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu, supaya mereka juga tahu. Like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.